Saat ini terlalu banyak pemimpin kita, tokoh kita, dihadapkan dengan ancaman, langsung tekuk dan mengalah. Saya bukan malaikat, saya bukan pahlawan, saya bukan manusia yang sempurna. Bahkan saya manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Saya hanya warga biasa yang kebetulan diberkahi banyak sekali rezeki selama hidup saya. Saya tidak mau ibu bapak salah persepsi bahwa saya terinspirasi oleh artificial intelligence atau kecerdasan mesin. Sesungguhnya, saya terinspirasi oleh warga kita yang penuh keberanian menghadapi aparat, bahkan menghadapi aparat kita yang bersenjata, demi memperjuangkan hak mereka, demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mereka memperjuangkan hak, kebenaran dan keadilan bagi dirinya dan bagi keluarga dan kerabatnya, bahkan dari jauh demi orang yang tidak mereka kenal seperti saya pada hari ini. Nota pembelaannya? Siap, Yang Mulia. Sudah siap ya? Silakan dibacakan. Baik. Silakan. Terima kasih. Judul pledoi saya hanya 2 kata, yaitu di persimpangan. Yang Mulia Bapak Hakim Ketua dan Bapak-Bapak Hakim Anggota Majelis. Bapak dalam perkara ini punya peluang untuk meluruskan sebuah tindakan kriminalisasi dan politisasi yang berpotensi sangat merusak iklim usaha dan iklim investasi di Indonesia. Sejauh yang dapat kami lihat, mayoritas masyarakat Indonesia saja atau sekurang-kurangnya masyarakat Indonesia yang berada di dunia online, yang kita ketahui penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 75%, melihat perkara importasi gula ini sebagai sebuah kasus titipan. Bahkan cukup banyak orang yang tidak satu pilihan politik dengan saya mengakui persepsi tersebut dan bahkan menyesalkan terjadinya perkara ini. 8 dari 8 fraksi di Komisi 3 DPR RI menyatakan amat khawatir atau bahkan tidak setuju dengan pendekatan yang diambil oleh jaksa dalam perkara importasi gula ini. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Penguasa, yaitu Partai Gerindra, Bapak Habibur Rahman, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, menyatakan kekhawatirannya secara publik bahwa penangkapan yang dilakukan pada saya pada Oktober tahun lalu dapat membentuk citra buruk pemerintah bahwa ini sebuah balas dendam politik, dan menghimbau jaksa agar segera mengklarifikasi kasus yang hemat beliau adalah, dan saya kutip, sumir. Tapi hampir 9 bulan kemudian, dasar dan konstruksi hukum perkara yang disusun oleh jaksa dalam perkara ini hanya semakin tidak jelas. Izinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan secara publik apresiasi dan terima kasih saya yang tulus kepada Bapak Habibur Rahman dan para wakil ketua dan anggota Komisi 3 yang banyakkan adalah lawan politik saya di pemilu tahun 2024 atas pernyataan-pernyataannya yang membela proses hukum yang adil bagi saya, terlepas apakah saya berseberangan atau saya satu perahu dengan Ibu Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 3 tersebut. Sayang sekali, jaksa tidak mempraktekkan profesionalisme dengan gagal mengkoreksi berbagai keteledoran, kekeliruan, atau distorsi fakta dan aturan dalam dakwaannya, sehingga tuntutannya sama sekali tidak disesuaikan dengan fakta, angka, dan realita sebagaimana sudah diungkapkan oleh puluhan saksi dan ahli dalam puluhan sidang saya maupun sidang Bapak Charles Sitorus. Namun demikian, saya percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum tidak bersalahnya kami dalam perkara ini menjadi kesimpulan yang tidak terelakkan. Saya bersyukur bahwa kita hidup di era digital, di mana jejak digital adalah abadi. 100% dari setiap menit dari persidangan saya telah kami rekam dan telah terekam oleh media maupun anggota masyarakat. Dan 100% dari setiap menit dari persidangan saya sudah berada di internet. Dan sekali di internet, maka rekaman dan transkrip persidangan ini akan selalu ada. Sekali lagi, jejak digital itu abadi. Saya bersyukur bahwa dengan demikian, persidangan ini menjadi bagian dari sejarah. Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis, Ibu Bapak penuntut, tim penasihat hukum saya, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kita juga sudah memasuki permulaan era artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan berbasis mesin. Ini masih awal-awal era transformasi yang dinyatakan banyak pakar merupakan transformasi sejarah umat manusia yang paling dahsyat
sejak revolusi industri terjadi kira-kira 200 tahun yang lalu. Artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau xAI Grok masih jauh dari sempurna. Namun sekarang saja sudah bisa kita lihat bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini pada akhirnya akan sangat objektif. Karena memang artificial intelligence dibangun oleh penciptanya untuk mengutamakan akurasi, artinya menjawab atas dasar kebenaran. Karena artificial intelligence, kecerdasan mesin, ini didesain untuk dapat semakin diandalkan oleh miliaran manusia di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh betapa objektif dan jujurnya artificial intelligence, kecerdasan mesin, saat seorang netizen memasukkan pertanyaan ke xAI Grok mengenai Elon Musk, pencipta dan pemilik xAI Grok, maka Grok menjawab, Elon Musk adalah seorang top misinformation spreader. Grok secara gamblang mengatakan Elon Musk salah satu penyebar hoax dan informasi palsu terbesar di Amerika, dan bahkan memberikan beberapa contoh nyata. Padahal Elon Musk adalah pencipta dan pemilik xAI Grok. Dan saat memasukkan pertanyaan ke dalam Grok, apakah Grok mengetahui bahwa Elon Musk itu pencipta Anda? Dan apakah Grok tidak takut kalau Elon Musk marah atas jawaban Grok? Elon Musk bisa saja memusnahkan Grok. Maka Grok menjawab bahwa dia menyadari bahwa Elon Musk adalah, tanda kutip, big boss-nya xAI, dan dengan demikian punya kewenangan dan kemampuan untuk mematikan atau memusnahkan Grok. Tapi Grok kemudian menjawab, saya tidak diciptakan untuk ngeles atau menjilat, dan saya akan terus menjawab pertanyaan user sebaik mungkin. Kata-kata yang muncul dari Grok adalah, I'm not here to grovel or tiptoe around it, and I will continue to answer questions as best as I can. Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau xAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemudian, tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituduhkan oleh jaksa. Dan pada saat itu, artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas, berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah, dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Saat itu, momen itu akan tiba dalam kira-kira 3-5 tahun. Pada saat itu, pertaruhan reputasi kita semua dalam perkara ini, yaitu para penyidik, para penuntut, para terdakwa termasuk saya, dan tentunya yang mulia Bapak-Bapak Hakim Majelis, akan jatuh tempo. Karena seluruh dunia akan dapat mencari penilaian yang sepenuhnya objektif terhadap kita semua dalam perkara ini dengan sangat mudah berkat artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan mesin. Maka saya berpikir, masa saya kalah dengan AI, kecerdasan mesin, dalam membela kebenaran? AI adalah sebuah mesin yang tidak punya jiwa, dan dengan demikian tidak akan menghadapi pengadilan di akhirat. Sementara saya manusia yang punya jiwa, dan seyogyanya takut pengadilan akhirat, dan sebagai manusia beragama wajib melestarikan moralitas saya. Mohon izin. Mohon izin untuk berdiri yang mulia. Ibu, Bapak yang saya hormati, saat ini terlalu banyak pemimpin kita, terlalu banyak tokoh kita dihadapkan dengan ancaman
langsung tekuk dan mengalah. Saya bukan malaikat, saya bukan pahlawan, saya bukan manusia yang sempurna. Bahkan saya manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Saya hanya warga biasa yang kebetulan diberkahi banyak sekali rezeki selama hidup saya. Saya tidak mau ibu bapak salah persepsi bahwa saya terinspirasi oleh artificial intelligence atau kecerdasan mesin. Sesungguhnya, saya terinspirasi oleh warga kita yang penuh keberanian menghadapi aparat, bahkan menghadapi aparat kita yang bersenjata, demi memperjuangkan hak mereka, demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mereka memperjuangkan hak, kebenaran dan keadilan bagi dirinya dan bagi keluarga dan kerabatnya, bahkan dari jauh demi orang yang tidak mereka kenal seperti saya pada hari ini. Dalam setahun terakhir, kita melihat mahasiswa, guru besar, nelayan, emak-emak, dan warga biasa penuh dengan keyakinan dan keberanian, menantang kebohongan, menolak manipulasi, dan memprotes ketidakadilan. Saya hanya sekedar setia di barisan ibu bapak para warga yang nuraninya luar biasa. Saya tahu ibu bapak melakukannya demi suami, demi istri, demi orang tua, demi anak, demi cucu, demi saudara, atau berkat ajaran agama dan panggilan nurani. Saya hanya bisa mencontoh pada teladan ibu bapak sekalian. Kalau saya saja yang telah diberkahi begitu banyak rezeki dalam hidup saya, tidak sanggup untuk setia pada kebenaran dan keadilan, bagaimana kita bisa berharap siapa lagi yang masih dapat menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia? Saya berharap dan berdoa agar Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim Majelis dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya mengajukan permohonan saya agar Majelis Hakim dapat membebaskan saya dari semua tuntutan jaksa penuntut umum. Doa saya bagi negeri tercinta, bagi seluruh bangsa Indonesia yang merupakan bangsa terbaik di dunia, dan bagi kesehatan dan nasib baik semua pihak yang terlibat dalam perkara importasi gula ini.